ini bos, single dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari SMK 2 Rembang, Pak. Oke. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Mau bertanya-tanya masalah tambang sama budidaya udang Faname yang ada di sini. SMK Rembang ini di mana lokasinya? Di Desa apa? Desa Pasar Bandi. Oh iya. Ini sama Mbak siapa ini? Nama saya Mulyati dari SMK Negeri 2 Rembang. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Terus? Nama saya Fadila Ramadhani dari SMK Negeri 2 Rembang. Kelas 12 juga. Terus? Saya Tia dari SMK Negeri 2 Rembang. Saya Indah dari SMK 2 Rembang, kelas 12. Saya Nur Aisyah Fatmawati dari SMK Negeri 2 Rembang, kelas 12. Kelas 12. Saya April Tia Adudina Sarsabila Putri, kelas 12. Ini rumahnya Rembang semua? Iya, Pak. Oh, ya. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Alasan melakukan atau mengusahakan budidaya udang Faname. Oh, ya alasannya karena ini adalah tinggalan dari orang tua saya dan orang tua saya dari orang tuanya. Nah, jadi Turun temurun ya, Pak. iya turun temurun. Jadi tanggung jawab saya sebagai generasi penerusnya untuk bisa mengoptimalkan lahan tambak yang jadi tinggalan itu gitu. Dan dulunya ini tambak ini dikelola secara tradisional, artinya menyesuaikan musim. Kalau di sini kan musim itu ada musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau dipakai untuk usaha pembuatan garam, terus kalau musim penghujan digunakan untuk budidaya bandeng. Nah, dan itu sampai di generasi bapak saya. Nah, terus saya lulus sekolah, saya mulai terjun ke tambak. Itu saya pikir tambak ini masih bisa dioptimalkan hasilnya. Nah, itu. Nah, terus jadilah budidaya udang Faname ini gitu. Dan alhamdulillah memang sesuai ekspektasi saya bahwa tambak ini mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan budidaya secara tradisional. Nah, seperti yang dilihat ini, jadi sudah ada sentuhan cara-cara yang menggunakan teknologi terkini gitu. Ada kincir, ada auto feeder, dan budidayanya juga standar-standar tambak udang yang intensif itu untuk alasan kenapa saya mengusahakan udang Faname. Selanjutnya ada lagi. Dan sudah berapa lama menjalankan budidaya udang Faname? Oh, jadi udang Faname ini saya mulai mengerjakan tahun 2011. Sekarang 2021. Berapa tahun itu? 10 tahun. Nah, 10 tahun. 10 tahun itu dalam perjalanannya juga kurang mulus. Pasti ada lika-liku. Nah, lika-likunya itu yang membuat apa ya, kita harus semangat belajar. Itu ada lagi. Pak mau bertanya, Oke. bagaimana suka duka dalam menjalankan budidaya udang Faname? Oke.
Ini pertanyaan apa ya? Bercerita ini ya, suka duka, lika-liku ya, Ya, tadi ya. Ya kalau sukanya jelas, kalau suka itu kita mengusahakan budidaya udang faname dan panennya sesuai target. Dan itu ya alhamdulillah apa ya sering terjadi. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Tergantung masa. Jadi kalau 5 tahun terakhir ini itu alhamdulillah banyak sukanya. Kalau di awal, jadi di awal melakukan usaha tambak itu berhasil. Baik pertengahan atau Nah, tahun ketiga, ini tak cerita dulu, ini biar untuk pelajaran. Jadi begitu memulai itu berhasil. Dan berhasil ini membuat terlena saya. ya, Karena hasilnya yang sangat luar biasa. pasti pengen terus. Nah, seperti itu. Nah, itu bahaya ternyata. Jadi ini pesan saya kepada yang muda-muda ini. Jadi pada saat kita pertama kali melakukan apapun itu, ada hasil, yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Nah, terus yang kalau berkaitan dengan usaha perikanan, usaha apapun itu harus ada evaluasi. Kenapa bisa berhasil juga harus dievaluasi. Jadikan pembelajaran Untuk berikutnya. Nah, supaya itu. lebih baik. Iya. Nah, itu yang tidak saya lakukan waktu itu. Saya malah khilaf, cenderung khilaf. Jadi begitu berhasil, saya mulai langsung berkalkulasi. Pada saat saya memulai 5 petak dengan hasil sekian, nah, ini terus saya berkalkulasi, wah kalau nambah 5 petak lagi berarti dapat sekian. Nah, itu yang pada saat itu langsung menjadi fokus. Nah, itu apa ini berbudidaya waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Jadi pada tahun pertama berhasil ya seperti tadi. Tahun kedua itu hasil sudah mulai turun. Dan saya tambah petaan. Nah, tahun ketiga itu sudah impas, nggak untung. Tahu, bakbu istilahnya, bakbu. Tahun keempat sudah merugi. Tahun kelima hampir nggak bisa meneruskan usaha. Tapi konsisten terus. Yakin. Sebentar belum sampai apa ya? Sampai mau putus asa. Nah, sampai putus asa. Tapi terus di situ alhamdulillah bisa menelaah. Kita telah kekurangannya apa ini. Dan alhamdulillah ketemu. Ternyata kekurangannya soal fokus, soal hati. Jadi apapun, ya ini pembelajaran apapun itu harus melakukan usaha itu harus fokus. Tidak boleh mempunyai ambisi yang terlalu. Nah, kan gitu. Nah, tahun kelima tadi ya, itu sudah jatuh saya. Terus tadi tahun ke-6 berarti 5 tahun terakhir yang ini ya. Itu saya mulai menemukan solusi tadi, yaitu fokus. Jadi kita mulai lagi, mulai dari 1 petak. Nah, ya kembali lagi 1 petak. Nah, itu kita di situ fokus, harus fokus. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini. Gitu. Jadi ya pelajaran yang sangat berharga. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan maupun keberhasilan. Loh, kalau saya belajar dari keberhasilan, yang pertama berhasil, ya loh, terus gagal. Ternyata
keberhasilan itu juga bisa menyebabkan Gagal. kegagalan kan gitu. Nah, ya toh? Ya, kan semua pasti ada itunya Pak, ada proses. Pasti nggak selamanya berhasil terus. Betul. Lah ya itu. Itu ada lagi. Ada lagi Pak, bagaimana Pak Iwan mendapatkan ilmu budidaya udang faname? Oke. Lah itu ya kaitannya tadi ya. Jadi orang tua dulu kalau mungkin mendefinisikan ilmu itu angel yang durung ketemu. Jadi makanya harus dicari. Terus angel nak orang ketemu. Nah, piye carane? Ya kalau sekarang sekolah kan gitu. Sekarang sekolah itu cari ilmu. Nah, sekolah itu di situ ada guru yang menuntun mencari ilmu. Nah, itu. Kalau pertanyaannya bagaimana saya bisa menemukan ilmu budidaya udang faname, ya dari pengalaman, Mbak. Dari pengalaman. Kalau ilmu dasarnya saya dari kuliah. Saya dari kuliah dulu itu di pertanian. Dan pertanian pada saat itu perikanan, budidaya perikanan, tambak itu masuk masuk rumpun keilmuan di pertanian dulu itu. Pertanian dalam arti luas. Makanya saya punya dasar-dasar untuk melakukan usaha tambak. Tapi itu Pak, sebelumnya itu juga belajar dari petambak-petambak yang lain. Jelas. Jadi saya memutuskan untuk memulai usaha pertama kali itu karena saya belajar dulu tentang budidaya udang faname. Pada saat itu di sini yang memulai itu namanya Pak Haji Mahmud Yahya. Dia berhasil. Nah, terus saya belajar. Nah, begitu saya belajar sudah merasa dapat ilmu, memulai. Ya seperti saya sampaikan tadi. Nah, saya memulai dan berhasil. Nah, di situ khilaf saya merasa sudah bisa. Nah, sudah bisa, terus mulai 5 petak menjadi 10 petak. Padahal sebetulnya waktu itu ya baru ilmu dasar, belum tahu benar. Nah, akhirnya untuk mengelola lebih luas akhirnya keteteran. Tahu keteteran? Ya, nggak bisa fokus sama yang satu. Nah, itu. Jadi kalau ditanya soal ilmunya bagaimana, ya sampai saat ini kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman kegagalan kita harus evaluasi. Gagalnya di mana? Masalahnya apa? Itu harus ketemu. Kalau masalahnya ketemu, kita carikan solusi. Kan gitu. Kalau nggak ketemu masalahnya, nggak bisa kita mencari solusi, kan gitu. Nah, gitu. Jadi dari pengalaman dan juga komunikasi dengan petambak-petambak lainnya untuk menambah referensi keilmuan kita. Itu, ya Mbak. Jadi saling tukar-menukar belajar. Ya itu. Jadi ini sering tak ulang-ulang kepada teman-teman petambak yang mau memulai bisnis udang. Jadi ahli udang itu ada 2. Ini sering tak ulang-ulang ini. Ahli udang itu ada 2. 1 belum lahir, yang 2 sudah mati. Nggak bisa Pak. Nah, kok bisa ya? Nah, itu pertanyaan yang juga sering ditanyakan, kok bisa? Karena apa ya? Orang yang petambak yang sudah berpengalaman pun menambak, dia pasti mengalami kegagalan ya. Iya. Semua pasti ya sebenarnya. Nah, seperti saya kemarin, saya sudah 10 tahun tadi lah ya. Itu. Kemarin menyaksikan sendiri nggak? Yang punyanya Pak Polis. Nah, itu kan belum
saatnya panen. Panen, jadi panen. Nah, 10 tahun belajar. Orang melihat saya sudah mumpuni kan gitu. Tapi faktanya ada kegagalan. Ahli? Tidak. Udah, kan gitu. Itu contoh kecilnya. Di luar pun kayak gitu. Seorang dokter itu juga nggak berani menjamin iki sukses, kudu iki nanti apa ya hasilnya sekian. Nggak berani dia. Karena itu uniknya berbudidaya udang faname. Jadi makanya istilahnya tadi satu, Baru lahir. Belum menetas. belum lahir. Ya, Yang kedua, mati. sudah mati. Nah, artinya ya tadi itu. Jadi selama ini belum ada ahli udang yang benar-benar ahli. Benar berhasil terus. Lah gitu. Ya, Ya. paham. Oke, apalagi? Ini Mbak siapa ini? Tia, Pak. Mbak Tiang. Ya, ini orang yang kecil, suaranya ya kecil, ini harus besar. Gimana? Berapa luas tambak yang Bapak usahakan untuk budidaya udang faname? Oke. Jadi luasan tambak ini kurang lebih ya 5 hektar. 5 hektar itu 2,5 hektar itu diusahakan untuk kolam budidayanya. Itu ada 5 petak. Nah, terus yang 2,5 hektar ini untuk penunjang petaan budidaya. Itu ada kolam tandon air, ada seperti ini. Nah, ini apa ini? Gubuk untuk anak kolam, untuk pakan. Nah, itu. Jadi kurang lebih ya 5 hektar lah. Yang kedua, berapa jumlah tebar udang setiap petakan? Nah, jadi rata-rata kalau lahan 2000 meter persegi itu 250 sampai 300.000 ekor. Jadi kepadatannya ya lah itu 250.000 sampai 300.000 ekor itu beli benurnya net. Sedangkan beli itu dari hatchery atau perusahaan benur itu ditambah sekitar 20%. Nah, kalau 100.000 katakanlah ya 100.000 ekor itu dapat tambahan 20.000 ekor gitu. Ada lagi? Ada, Pak. Menggunakan benur udang dari mana dan alasannya apa? Oke. Terakhir benur yang saya pakai itu miliknya PT WAS. Nah, itu singkatannya kalau nggak salah Windu Alam Semesta itu lokasinya di Desa Pandangan, Kecamatan Kragan, Rembang. Adapun alasan saya kenapa ambil luas, karena lokasinya relatif dekat dengan tambak budidaya saya. Jadi karena dekat, itu yang pertama. Yang kedua, perairannya yang digunakan budidaya di hatchery WAS sama di budidaya kolam saya ini juga sama. Jadi masih wilayah Rembang. Nah, jadi karakter air lautnya sama. Nah, ini bisa menunjang angka kehidupannya bagus di benur itu. Pak.
Ada lagi? Ada Pak, pakan yang digunakan berasal dari mana, mereknya apa, atau produksi siapa, alasannya apa? Oke. Ini juga hampir mirip alasannya dengan kenapa saya pakai benur gas. Jadi dari mulai budidaya tahun 2011 sampai 2001 ini, itu banyak merek yang saya pakai, Mbak, merek pakan. Cuma lagi-lagi, nah ini juga saya nggak tahu, karena pakan pabrikan itu tentunya kan juga dia punya peneliti ya untuk menentukan komposisi pakannya itu, ada protein, ada karbohidrat, bla bla bla, itu pasti punya, dan saya yakin semuanya bagus. Nah, cuma faktanya itu pakan yang saya sebutkan tadi bagus-bagus itu tidak selamanya cocok ditambah ini. Berarti sering gonta ganti. Nah, pada saat masa pencarian itu ya sering ganti apa yang disampaikan tadi, apa yang ini. Tapi lagi-lagi apa ya, seperti tadi 5 tahun terakhir ini saya merasa sudah cocok dengan namanya pakan evergreen. Itu produksi di Lampung. Kalau ditanya alasannya ya karena cocok. Di situ saya bisa apa ya, memberi pakan dengan bisa mengatur angka pertumbuhannya udang itu. Jadi itu, dan soal harga pun juga nggak terlalu mahal dan nggak murah. Tapi pakan itu, pakan ya tadi pakan harga pakan itu tadi. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Ada obat-obatan atau saprotan atau saprodi apa yang digunakan dalam mendukung budidaya udang faname? Jadi kalau berbicara sarana produksi tambak yang berkaitan dengan obat-obatan, itu ada 3. 1 obat-obatan kimia, 2 probiotik, 3 vitamin. Obat-obat kimia biasanya kita gunakan untuk sterilisasi, persiapan lahan. Itu ada kaporit, ada nufak, yang fungsinya berbeda-beda. Kalau kaporit itu kita gunakan untuk membunuh virus yang ada di kolam sebelum kita tabur. Itu harus kita sterilisasi. Yang kedua, karena kita menggunakan air laut, itu ada kemungkinan ada anakan ikan, udang. Nah, itu kita gunakan namanya nufet. Itu untuk membunuh hewan yang berdarah merah. Gitu. Terus ada lagi kufri sulfat. Nah, itu untuk kita pakai untuk membunuh hewan-hewan yang berdarah putih. Tadi merah itu nufet. Nah, putih itu ada udang, ada ya keluarga krustase. Nah, sudah pernah Krustase. nah, itu kan berdarah putih itu. Jadi itu untuk persiapan, Mbak, untuk persiapan itu kimia. Terus untuk probiotik ini biasanya untuk setelah budidaya berjalan. Jadi probiotik itu bakteri-bakteri yang sudah diformulasikan fungsinya untuk kebutuhan penguraian sampah atau gas beracun di tambak.
Paham, probiotik. Jadi wujudnya bakteri, kumpulan bakteri tapi di apa ya, diformulasikan. Formulasinya sudah ditentukan. Di situ ada bakteri Lactobacillus namanya itu. Itu biasanya lebih cenderung perawatan ususnya atau pencernaannya udang. Terus ada Rhodobacter, ada Rhodococcus, itu lebih ke fungsi penguraian amonia. Itu menjadi amonia ini bisa menjadi netral kan gitu. Terus vitamin ada, udang itu juga dikasih vitamin pada pakannya. Ada vitamin C, ada vitamin B untuk ketahanan dan untuk kekebalan tubuhnya udang dari kondisi yang ekstrim, mungkin virus, biar gak gampang terserang penyakit gitu. Ada lagi Berapa hasil rata-rata dalam usaha budidaya udang faname? hasil Iya. hasil ya rata-rata itu kalau kita permudah per hektar. Halo. Per hektar ya, hasil per hektar itu 30, kalau di sini 35 sampai 40 ton rata-rata per siklus. Jadi ya alhamdulillah sudah bisa meningkatkan hasil produksinya. Gitu. Ini nggak ada minum tadi ya? Saya minum sendiri ya. Iya, Wak, silakan. Ada lagi. Pemasaran hasil kemana dan bagaimana? Pemasaran udang itu mudah, Mbak. Jadi makanya saking mudahnya petani itu nggak mikir. Jadi pada saat punya barang ya kita tinggal menghubungi supplier. Menghubungi supplier bahwa saya punya udang, estimasinya sekian ton, size-nya sekian ekor. Nah, terus dia ngirim list harga. Jadi saya punya grup WA tentang supplier. Nah, di situ komunikasinya. Nah, dia yang nanti mengambil. Jadi kalau proses pemasarannya gini, Mbak. Jadi petambak itu hanya berproses mengambil udang dari petaan ke tempat sortir. Di tempat sortir itu supplier sendiri yang mengolah sampai packing. Itu prosesnya. Dan untuk proses harga dilelang di grup tadi WA. Nah, siapa yang tertinggi ya pemenangnya. Ya. Gitu. Ada lagi. Saya, Pak. Selama berbudidaya ini Loh, udang tadi sudah bertanya kok, tanya lagi belum? belum. Oh, belum. Ya Selama silakan. berbudidaya ini udangnya pernah terserang penyakit atau nggak pernah sama sekali? Ya pernah. Ya pernah. Nah, Penanganan penyakitnya juga gimana? nah, kalau penyakit itu penanganannya itu pakai standar ya. Pada saat standar waktu maksud saya. Kita lakukan observasi 3 hari. Kalau 3 hari tidak bisa sembuh atau tidak membaik ya kita panen. Pada saat itu udang sudah laku size-nya. Kalau enggak ya dibom. Dibom gimana? Dibom Mas? itu dimatikan di kolam. Kita kasih biasanya itu kena virus. Nah, itu nggak boleh keluar kalau masih kecil itu ya. Jadi di bawah
sekitar di bawah 5 gram lah, itu langsung kita kasih kaporit, Nuvet. Harapannya virusnya juga ikut mati di udang. Nah, nanti Biar kalau nggak nular ke tambak lu. iya, itu biar nggak nular ke udang. Itu. Jadi yang saya lakukan itu mencegah penyakit. Jangan sampai udang terserang penyakit. Ya. Jangan sampai udang terserang penyakit. Itu. Karena soal sudah terserang penyakit, ya tadi kembali lagi, ahli udang itu ada 2. 1, Belum lahir 2. sudah mati. Nah, belum ada obatnya penyakit udang itu. Mencegah. Yang menurut saya pribadi itu saya tanamkan ke adik-adik saya. Pak Andi itu adik saya. Ya. Itu kader saya nantinya. Itu ya gitu, mencegah, jangan sampai mengobati. Kalau udang kok sudah diobati karena sakit, pertama, kalaupun bisa sembuh itu pertumbuhannya akan lambat. Yang kedua, seringkali tidak bisa sembuh. Oh, ya. Berarti kemungkinan sembuhnya itu Kecil. sedikit. Nah, Kecil. kecil. Makanya tadi langkah preventifnya, pencegahannya kan gitu. Yo, teruskan, masih ada. Masih, Pak. Berapa lama Pak proses persiapan dari persiapan tambak ini sampai pemanenannya? Persiapannya itu kurang lebih 1 bulan. Kalau budidaya mulai tebar, benur sampai panen ya 100 sampai 110 hari. Ayo, apalagi? Terus ini Pak, hal penting apa Pak yang perlu diperhatikan dalam budidaya udang Oke, larangan? pertama itu setting kincir harus tepat. Fungsi kincir itu apa? Fungsi kincir itu ada 3. 1, mengarahkan arus air. 2, fungsi pengaduan, karena di situ kita ada probiotik, Iya. ada sterilisasi, itu fungsi pengaduan. Yang ketiga, baru fungsi aerasi. Jadi aerasi itu menaikkan air itu, muncrat ya. Nah, itu dengan tujuan biar air yang ke atas ini bisa mengikat oksigen, sehingga oksigen yang terlarut bisa terbantukan oleh adanya kincir. Itu yang pertama, kincir. Yang berikutnya setelah proses budidaya itu keberadaan plankton. Nah, saya punya standar berapa jumlah plankton per mili yang ada di tambak. Dulu di awal-awal saya melakukan setiap minggunya itu lab air. Nah, terus hal penting lain yaitu sipon. Tahu kegiatan sipon? Nah, Tahu Pak. nah itu sangat penting menurut saya, karena walaupun sudah ada bakteri pengurai lewat probiotik yang kita inputkan ke lahan tambak, itu tidak cukup, masih kurang. Makanya harus dibantu dengan sipon. Kalau nggak disipon Pak? Kalau nggak disipon pasti akan kolam bermasalah, karena di situ keberadaan amonia itu sangat tinggi. Ya. Sedangkan amonia itu gas yang beracun sekali kan gitu loh. Terus nitrit juga itu juga gas. Makanya harus kita bantu mengeluarkan itu. Nah, itu juga hasil evaluasi dari budidaya di awal-awal yang saya ceritakan tadi. Jadi tahun awal dari tahun ketiga itu masalah itu, ternyata salah satu masalahnya itu sipon ini enggak jalan waktu itu.
karena takut airnya berkurang. Otomatis kalau kita sipon ini kan membuang air juga. Iya, Pak. Nah, sedangkan dulu itu belum ada sirkulasi. Nah, sekarang ada sirkulasi untuk menstabilkan ketinggian air pada saat air kolam ini sudah mulai disipon. Tuh. Nah, terus yang mungkin terakhir setelah ikhtiar tadi itu sudah kita lakukan, hal penting yang terakhir ya berdoa. Dan doa. Ah, kan gitu. Ya. Jadi ikhtiar lahir dan batin itu jalan bersamaan. Tuh. Terus ini Pak, cara pemanenannya bagaimana? Nah, kalau pemanenan di sini ini termasuk tambak semi intensif, nggak intensif. Kalau tambak intensif itu semua itu sudah terpikirkan, mulai dari inlet dan outlet. Inlet itu saluran air untuk masuk ke petaan. Outlet saluran pembuangan, kan seperti itu, keluar. Nah, cuma karena ini dulu itu awalnya tambak ini sistem close. Jadi sistem close itu nggak ada saluran masuk, saluran keluar, itu nggak didesain. Nah, karena dia tidak membutuhkan sirkulasi, akhirnya nggak ada inlet. Jadi, dan dia tidak ada sipon awalnya, atau sipon itu sangat terbatas, tidak ada outlet. Nah, jadi akhirnya hanya memodifikasi yang sudah ada, kan gitu. Nah, dan kaitannya dengan panen, ya panen ini ya secara manual. Secara manual, pertama untuk mengurangi biar nggak terlalu rusak, karena terlalu banyak diangkat, dijala dulu. 50% dari udang yang ada. Nah, baru di trol, dijaring. Keseluruhan langsung. Nah, keseluruhan itu. Di trol. Keseluruhan. Nah, terus baru air dibuang. Nah, baru dibuang. Ya itu. Jadi lagi-lagi bahwa tambak ini ya karena sudah ada dulu, jadi untuk apa ya, teknis-teknis budidaya maupun pemanenannya menyesuaikan. Jadi pembuangannya lewat atas semua, pakai pompa, terus peralonnya baru masuk gitu. Atau itu kalau namanya peralon spiral ya, itu karena spiral itu luas, bisa lewat pematang masuk ke kolam. Kalau intensif kan enggak, sudah jaringan-jaringannya ini sudah tertata. Jadi kalau saya bilang ini masih semi intensif. Gitu. Nah, terus hal baru lagi ya, hal baru yang itu auto feeder. Itu auto feeder namanya itu alat untuk memberi makan. Udah. Berarti otomatis. Otomatis kita atur beberapa menit sekali, alatnya hidup per detik. Berapa detik sekali pakannya keluar. Jadi anak kolam, tahu ya anak kolam ini siapa? Di sini anak kolamnya siapa? Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini akan lebih fokus ke perawatan air karena sudah dibantu oleh auto feeder. Tinggal ngecok saja. Udah langsung otomatis keluar kasih keluar. Nah, bayangin sekarang itu per hari sudah pakan itu 3,5 kuintal itu. Nah, itu kalau 3 kuintal muter itu juga membutuhkan energi yang sangat ekstra gitu. Ya. Belum lagi fokus ke airnya. Nah, fokus ke air, sipon. Nah, jadi ya pembenahan ini setiap siklus kita
kita amati yang kurang apa, kita evaluasi, terus kita benahi. Masih ada? Sudah Pak, saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Sudah. Oke. Terima kasih untuk ilmunya, sudah mau meluangkan waktu untuk kita. Kalau ada salah kata yang saya ucapkan sama teman-teman, saya minta maaf. Ya saya juga seperti itu. Ya mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat Ya. dalam studi, dalam melengkapi pelajaran tentang budidaya. Dan tentunya masih banyak kekurangan yang ada di tambak Kape Faname ini. Harapan saya nanti yang muda-muda ini bisa melengkapi kekurangan itu, ya. Ya tetap belajar, cari ilmu untuk pemanfaatan budidaya perikanan termasuk udang. Gitu ya. Ya. Oke. Ini enggak dikasih apa-apa ini ya. Ilmunya sudah cukup Pak, lebih dari cukup. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Mau kembali dulu. Ya. Aku langsung kok. Pamit dulu. Ah. Ya.